Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi untuk lebih berkahnya pelajaran kita hari ini, saya harapkan untuk lebih lancar pelajaran ini disiapkan dulu. Kemudian lanjutkan dengan pembacaan doa dan surah. Atau yang tidak sempat hadir pada hari ini. Ahmad Anugrah, Andi Muhammad Faiz, Hadir Pak. Anugrah Kaitan, Hadir Pak. Banu Nidras, Hadir Pak. Akbar. Hadir Pak. Firdaus. Hadir Pak. Jadi saya harapkan untuk temannya yang tidak ada informasinya untuk cari informasi atau kabar apa alasan mereka tidak hadir. Oke, kita akan melanjutkan materi kita apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pelajaran kita ini adalah peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sebelum saya lanjutkan, apakah kalian ada yang pernah berceramah atau berdakwah? Nah, di mana itu berdakwah? Di mana itu berdakwah? Kemudian, apa kalian pernah mengikuti kegiatan lomba dakwah? Pernah. Dapat gelar apa di situ? Jadi sebentar ini kita akan pelajari strategi dakwah Wali Songo. Bagaimana cara mereka berdakwah di masyarakat pada zamannya. Karena mengingat mereka berdakwah itu bukan langsung orang beragama Islam yang dia ceramai, tetapi orang yang bukan beragama Islam, agama Hindu dan agama Buddha. Jadi pada materi kita ini kita akan membahas, lihat di layar ya, saya komputer. Itu peranan Wali Songo dalam mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Sedikit materinya yang saya akan berikan adalah tujuannya di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui cara-cara mereka berdakwah di masyarakat. Kemudian setelah kita pelajari ini, kita akan tahu nanti, bisa memperhatikan nanti sistem atau cara mereka bila bisa dibandingkan dengan masa sekarang. Yang jelasnya dulu itu berbeda, apalagi sekarang metode dakwah.
Jadi saya harapkan setelah mempelajari ini, terutama yang laki-laki bisa mempraktekkan ini, cara berdakwah Wali Songo di saat sekarang. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Wali Songo, peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa mengetahui cara dakwah Wali Songo dengan memanfaatkan budaya lokal. Kemudian Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Kemudian contoh dakwah Wali Songo yang akan saya jelaskan sebentar. Kemudian membandingkan cara berdakwah Wali Songo dengan masa sekarang. Jadi kalian bisa membandingkan bagaimana Wali Songo itu berdakwah dan bagaimana ustaz sekarang itu caranya berdakwah. Coba peratannya dulu. Yang pertama itu adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dalam perjuangan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik mengambil hati masyarakat dengan mengajarkan mereka bertani dan menjadi tabib bagi. Tabib itu adalah semacam dokter atau dukun. Tapi istilah kalau dalam ilmu Islam itu adalah tabib. Itu mengobati orang yang sakit. Jadi mereka yang sakit itu datang ke Sunan Gresik untuk diobati. Nah, dari caranya itu banyaklah orang masuk Islam dengan cara dakwah mereka. Kemudian selanjutnya Sunan Derajat atau Raden Kasim. Jadi pada masa Raden Kasim ini itu menyebarkan dakwah dengan mengajak orang bergotong royong atau kerjasama, saling membantu dan menyantuni yatim dan fakir miskin. Jadi masyarakat ini terlebih dahulu dibantu dulu. Masyarakat miskin dibantu, setelah dibantu barulah diberikan pemahaman agama. Setelah dibantu kan pasti orang pasti tidak bantu, masa tidak mau masuk Islam. Jadi dengan begitu masyarakat masuk Islam dengan bantuan Sunan ini. Jadi dia banyak orang yang masuk Islam. Bagaimana Kepan? Bisa dimengerti apa yang saya jelaskan tadi? Insyaallah. Oke, kemudian saya lanjut ke Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said ini memilih rakyat kalangan bawah seperti petani dan pedagang sebagai sasaran dakwah. Juga membuat syair-syair karena memang dulu itu orang-orang Jawa itu gemar dengan syair-syair. Makanya syair-syair ini disisipkan syair-syair agama. Jadi tembang-tembang agama disisipkan sehingga masyarakat itu mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan dengan dalam tembang-tembang syair. Oke, bagaimana menurut Madina? Bisa dipaham apa yang dijelaskan tadi? Bagaimana Kevin? Alhamdulillah bisa. Harun? Iya Pak, bisa Pak. Itulah tadi apa yang saya jelaskan tadi ini saya akan memperkuat lagi dengan saya putarkan video. Dengan memperkuat dengan video itu mudah-mudahan bisa menambah lagi pengetahuan baru kita. Bukan hanya saya menjelaskan melalui ceramah ini, dengan melihat video itu bisa kalian lebih paham lagi. Raden Said mendapat julukan Sunan Kalijaga. Sholat Jumat di lokasi berbeda. Ilmu sakti Sunan Kalijaga yang lain adalah sholat Jumat di dua lokasi berbeda dalam waktu bersamaan. Meski mustahil, banyak orang yang meyakini hal itu benar-benar terjadi. Lantaran banyak yang menjadi saksinya. Bahkan, konon ceritanya Sunan Kalijaga melaksanakan sholat Jumat di Jawa dan Mekah, Arab Saudi. Menghilang. Konon Sunan Kalijaga mempunyai banyak ilmu atau ajian. Ajian yang dipunyai oleh Sunan Kalijaga yaitu ajian Waringin Sungsang. Bahkan, dia juga bisa menghilang, namun hal itu masih menjadi misteri hingga saat ini.
tubuh yang tak mempan dibakar. Kesaktian lain yang dimiliki Sunan Kalijaga adalah tubuhnya yang tidak mempan dibakar api. Sama seperti halnya dengan kemampuan yang dimiliki Nabi Ibrahim yang tak mempan dibakar oleh api saat dihukum oleh Raja Namrud. Bertapa dalam waktu lama. Pada zaman dulu bertapa merupakan hal yang biasa untuk dilakukan. Nah, hal itu juga dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Akan tetapi dia tetap memperhatikan masyarakat setempat salah satunya untuk mengajari bertani. Menggunakan najam emas, kesaktian dan karomah Sunan Kalijaga memang sangat banyak. Nah, bagaimana? Setelah kalian menyaksikan video, mudah-mudahan dengan video yang tadi yang kalian saksikan itu bisa mengerjakan tugas sebentar yang saya berikan. Karena di sini saya sudah bagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, silakan ambil bukunya, kemudian buka materinya. Dan ini ada lembaran tugas yang kalian kerjakan. Setelah kalian membaca buku dan menyaksikan tadi videonya, kalian bisa mengambil apa yang penting. Kemudian merangkul teman-teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sebentar. Ini lembaran kerjanya ya. Silahkan kalian baca bukunya, buku yang saya bagikan, kemudian dengan menyajikan dengan video yang saya putar tadi. Kalau laki-lakinya juga silahkan baca bukunya, kemudian lanjutkan dengan. Setelah ini saya akan memberikan kesempatan satu orang untuk mempresentasikan sebentar ya, apa yang hasil diskusi kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kalau ada waktu, ada memberikan pertanyaan. Bagus caranya. Coba saya lihat. Oke, bagus juga ini caranya, bagus. Jadi 5 menit lagi ya, 5 menit. Semua sudah selesai tugasnya. Tugas kelompoknya ini sudah selesai. Di video saja jawab. Ini di sini lagi bertanya satu orang. Bukan. Iya. Jadi sebentar. Bagaimana? Sudah selesai semua? Kemudian untuk proses selanjutnya, untuk perwakilan setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi kelompok 1 dulu memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kemudian langsung dijawab ya apa pertanyaannya. Silakan dari kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan berdiri. Oke. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2?
Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari diskusi kelompok tadi, saya sudah bisa menilai siapa yang aktif, teman-teman, siapa yang betul-betul serius. Jadi saya harapkan nanti untuk kegiatan selanjutnya bukan hanya pelajaran SKI, untuk pelajaran yang lain juga. Ketika ada tugas seperti ini harus semangat untuk mengerjakan dan berdiskusi. Biasakan untuk menjawab apa saja yang dijawabkan. Yang penting di sini beraninya dulu, berani untuk menjawab dan terbiasa. Jadi selanjutnya saya akan bagikan untuk tugas yang lain. Ini tugas per individu, tugas bukan tugas kelompok, tugas per individu. Tugas per individu ini bisa dikerjakan di rumah ya, pekan depan bisa dikerjakan sendiri. Jadi selanjutnya kita akan simpulkan apa yang kita pelajari hari ini tentang peranan wali songo dalam menjalankan agama Islam. Adapun poin-poinnya sebagai pelopor yang di dalam menyebarluaskan ajaran Islam di Pulau Jawa. Di antara para wali songo ini adalah para pedagang, petani, bahkan ada yang hidup dalam pemerintahan menjadi raja. Jadi bisa dikatakan bahwa wali songo ini bukan hanya dalam hidup satu masa, berarti hidup dalam semua lini dalam kehidupan, terutama dalam mengajarkan Islam, selalu memanfaatkan atau sesuai dengan budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia atau yang ada khususnya di Pulau Jawa. Jadi mereka itu menjadikan budaya lokal sebagai cara untuk menyebarkan Islam. Jadi kebiasaan masyarakat Jawa itu dia tidak hentikan, tetapi bagaimana caranya budaya-budaya di Jawa ini dia selipkan ajaran-ajaran Islam. Begitulah cara mereka berdakwah sehingga mudah diterima di masyarakat. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, poin yang paling utama ini, bagaimana cara berdakwah bisa mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kalian itu kalau berdakwah harus kita dulu yang pertama menjadi contoh. Dalam berdakwah itu kita yang pertama menjadi contoh dalam masyarakat. Artinya segala perilaku kita, perbuatan kita itu contohin nanti di masyarakat. Oh, seperti ini kapan berdakwah. Seperti itulah wali songo. Selalu dulu menjadi contoh. Baru masyarakat Jawa waktu itu melihat dan mau masuk Islam. Jadi kalau kita mau berdakwah sekarang di kehidupan sekarang itu harus kita menjadi contoh dulu. Minimal cara berpakaiannya harus rapi. Jangan seperti temannya di sini yang datang bajunya tidak baik, berpakaiannya kurang sopan, sering berpakaian aneh-aneh. Itu kan menjadi contoh. Jadi saya harapkan dengan pelajaran wali songo ini kalian dapat mengambil hikmahnya bahwa menjadi seorang penceramah itu atau menjadi contoh penceramah itu harus dari diri kita sendiri dulu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Itulah pertemuan kita pada hari ini tentang wali songo. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah dan untuk apa-apa yang bermakna dari kehidupan wali songo itu, terutama cara mereka berdakwah,
bisa dipraktekkan di masyarakat. Dan pelajaran selanjutnya kita akan pelajari bab 4 tentang kisah-kisah orang atau sejarah-sejarah yang berperan dalam mencerdaskan untuk seluruh Indonesia. Baiklah, sebelum pelajaran ini ditutup, sebaiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabr. Amin. Jadi kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa